Mari kita satu hati dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat kasih setia, buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih masuki minggu Paskah hari ini. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Engkau yang mati dan bangkit. Tuhan Yesus, terima kasih. Pada minggu Paskah ini Tuhan, kami mau Tuhan berkati kami. Biar kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu, merenungkan firman-Mu, bahkan mengaplikasikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home CC dimanapun berada. 3 minggu terakhir kita berjalan pelan-pelan 7 hari ini, ya. 22 Maret kita berdiri di ruang transaksi. Kita melihat hati manusia yang menukar kemuliaan Allah. Kita melihat Yudas bertanya, apa yang hendak kamu berikan kepadaku? Dan kita bertanya, berapa harga Yesus bagimu? 29 Maret, kita berdiri di Taman Getsemani. Kita melihat sang anak bergumul. Kita mendengar kata-kata yang mengubah segalanya. Bukan kehendakmu, melainkan kehendakmu. Dan Jumat kemarin, 3 April, kita berdiri di bawah salib. Kita mendengar teriakan kemenangan, sudah selesai. Hutang sudah dibayar, murka sudah dipuaskan, korban telah dipersembahkan. Tapi kubur masih tertutup. Kita Jumat, ya, hari Jumat masih ada satu kalimat menggantung di jiwa. Hutang telah dibayar, tetapi kubur itu masih tertutup. Hari ini kita kembali untuk mendengarkan firman Tuhan, dan kubur itu kosong. Amin. Nah Bapak Ibu Saudaraku, tema kita hari ini adalah Ia hidup, Yesus hidup, dan segalanya berubah. Kita akan membuka nanti dalam Matius 28 ayat 1 sampai dengan 10. Ya. Selama 4 minggu ini kita telah berjalan bersama. Dan saya ingin kita melihat satu benang merah yang menghubungkan semuanya. Dosa adalah salah menilai Allah. Dosa adalah salah menilai tentang Allah. Dan keselamatan adalah ketika Allah memulihkan nilainya di hati kita. Amin. Minggu pertama kita bicara tentang transaksi. Kita melihat bagaimana manusia salah menilai Allah, menukar Kristus dengan 30 keping perak, menukar kemuliaannya dengan hal-hal duniawi. Minggu kedua kita bicara Getsemani. Kita melihat Kristus benar menilai Bapa. Ia percaya bahwa kehendak Bapa baik, bahkan ketika itu berarti bahwa Yesus harus meminum cawan murka itu. Minggu ketiga, Jumat kemarin, salib. Kita melihat Allah menilai dosa dengan adil, menghukumnya di dalam anaknya, sehingga kita yang salah menilai Allah bisa diampuni. Amin. Dan hari ini Paskah, kita melihat bahwa Allah menegaskan nilai anaknya dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Paskah adalah pernyataan Allah. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Karyanya cukup, terimalah Yesus. Amin. Nah Bapak Ibu Saudaraku, mari kita buka dalam Matius 28 ayat 1 sampai dengan 10. Kita bicara dalam perikop kebangkitan Yesus. Saya bacakan. Matius 28 ayat 1. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Ayat 2. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Ayat 3. Wajahnya, jadi wajah malaikat itu, bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ayat 6. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Ayat 7. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Ayat 8. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Ayat 9. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Ayat 10. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Nah Bapak Ibu Saudaraku, yuk kita mencoba memperhatikan suasana pagi itu. Dikatakan dalam ayat 1a, ya, di dalam Matius 10 ayat 1a, pagi yang masih gelap,
Ya, pagi yang masih gelap. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, Matius mencatat, dikatakan begini, menjelang menyingsingnya fajar, itu pagi yang masih gelap. Masih gelap, kenapa? Masih remang-remang, masih antara gelap dan terang. Nah, para perempuan itu, yaitu Maria, ya, Maria Magdalena dan Maria yang lainnya, ya, itu datang dengan rempah-rempah. Mereka datang untuk melakukan kewajiban terakhir. Mereka datang untuk merawat jenazah. Mereka datang bukan dengan iman kemenangan, Bapak Ibu Saudaraku. Mereka datang dengan hati yang berkabung. Kenapa? Karena bagi mereka, ya, bagi Maria Magdalena dan juga Maria yang lain, perempuan-perempuan itu, ya, mereka menganggap bahwa ceritanya sudah selesai. Yesus sudah mati. Harapan mati. Mimpi kerajaan Allah terkubur. 3 tahun berjalan bersama Yesus itu sia-sia. Nah, ini posisi manusia tanpa kebangkitan, Bapak Ibu Saudaraku. Salib tanpa kebangkitan hanyalah tragedi heroik. Kematian tanpa kebangkitan hanyalah akhir yang menyedihkan. Amin. Yuk kita lihat gempa yang mengguncangkan. Kita lihat di ayat kedua, ya. Tetapi tiba-tiba terjadi gempa, bumi berguncang, malaikat turun, batu terguling. Perhatikan, batu itu digulingkan bukan supaya Yesus bisa keluar. Kenapa? Karena Yesus sudah tidak ada di sana. Ini harus kita perhatikan. Batu itu digulingkan supaya dunia bisa melihat kubur itu kosong. Ya. Ini supaya Bapak Ibu kita sama-sama perhatikan. Dikatakan gini, ayat yang 2, saya bacakan ya. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke atas ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Ya. Perhatikan, batu itu digulingkan bukan supaya Yesus keluar, Bapak Ibu Saudara. Bukan. Batu itu digulingkan supaya dunia bisa melihat bahwa kubur itu kosong. Malaikat duduk di atas batu itu, seolah berkata, gini, lihat, batu yang seharusnya menahan Raja Kemuliaan ini, sekarang menjadi kursi bagi utusannya. Dan para penjaganya, mereka gemetar, mereka menjadi seperti orang mati, dan ironisnya, mereka menjaga kubur supaya tidak ada yang mencuri mayat, tetapi mereka sendiri jatuh seperti mayat ketika malaikat datang. Wow, luar biasa. Ya, ayat 6. Yesus telah bangkit. Kalimat malaikat itu bukan kabar baik sentimental, ya, bukan sekadar semuanya akan baik-baik saja, bukan slogan penghiburan. Ini deklarasi ilahi, ya. Coba kita lihat ayat 6. Dikatakan gini, ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Lihat ya. Jadi ketika batu itu digulingkan oleh malaikat, sudah kosong atau belum? Sudah kosong. Karena ayat 6 katakan ia tidak ada di sini. Jadi bukan karena batu itu digulingkan supaya Yesus keluar dari kuburan itu. Tapi ketika batu itu digulingkan supaya dunia melihat bahwa Yesus sudah tidak ada di situ. Dan ini perlu kita pahami dengan clear. Amin. Jadi ketika dikatakan bahwa ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Perhatikan ini, sama seperti yang telah dikatakannya. Yesus berkata sebelumnya, Yesus sudah bernubuat dan sekarang terjadi. Kebangkitan membuktikan bahwa apa? Yesus bisa dipercaya. Amin. Jika Yesus berkata ia akan bangkit dan ia bangkit, maka ketika ia berkata aku akan datang kembali, ia akan datang kembali. Ketika Yesus berkata, aku akan hidup bersama kamu, ya, maka kita akan hidup bersama Yesus. Katakan amin. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, mari kita jujur sejenak ya. Kita coba jujur. Jika Yesus tetap mati, itu artinya apa? Itu artinya dosa tetap berkuasa. Kenapa? Karena tidak ada pengampunan yang pasti. Tidak ada pembebasan dari rasa bersalah. Kalau Yesus tetap mati, maka murka itu belum dipuaskan. Salib hanya menjadi tragedi yang tidak berarti. Tidak ada kepastian bahwa korban itu diterima. Kalau Yesus tetap mati, kematian masih menang.
Artinya apa? Kubur tetap menjadi akhir dari segalanya. Tidak ada pengharapan di balik nafas terakhir. Jika Yesus tetap mati, salib masih tanda kekalahan. Kenapa? Karena kebaikan dikalahkan kejahatan. Terangnya itu padam dalam gelap. Makanya Paulus berkata dalam 1 Korintus 15 ayat 14 sampai dengan 19. Dikatakan begini. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah penderitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Dan dengan demikian kami mendapati diri kami sebagai saksi-saksi palsu tentang Allah. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka kamu masih hidup dalam dosamu. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Kenapa? Kalau Yesus tidak dibangkitkan, kita jadi orang yang paling malang dari segala manusia. Ini logika tanpa kebangkitan, Bapak Ibu Saudaraku. Iman menjadi sia-sia. Pemberitaan Injil jadi bohong. Dosa masih melekat. Pengharapan hanya untuk hidup ini. Dan jika hanya untuk hidup ini, lebih baik kita makan, minum. Kenapa? Karena besok kita mati. Tapi saya mau katakan hari ini, kubur itu kosong. Dan ketika kubur itu kosong, Yesus bangkit. Dan itu mengubah segalanya. Katakan amin. Bapak Ibu Saudaraku, saya selalu bersemangat ketika bicara tentang Paskah, ketika berbicara tentang kematian Yesus di atas kayu salib untuk menanggung dosa kita. Saya selalu bersemangat dan saya selalu bersyukur. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat musisi dimanapun berada, inilah inti teologis dari Paskah. Kebangkitan adalah jawaban Bapa atas seruan anak di salib. Jadi ketika disalib, Yesus berkata, sudah selesai. Kita udah bahas kemarin, ya di Jumat kemarin. Di kebangkitan Bapa berkata, aku setuju pembayaran diterima. Wow, dahsyat. Dahsyat Bapak Ibu Saudaraku. Disalib, Yesus menyerahkan nyawanya di kebangkitan. Bapa membangkitkan dia sebagai apa? Bukti bahwa korban itu sah. Amin. Amin. Sekali ya. Di salib Yesus berkata, tetelestai, selesai. Sudah selesai. Di kebangkitan Bapa berkata, aku setuju. Pembayaran diterima. Di salib Yesus menyerahkan nyawanya. Di kebangkitan Bapa membangkitkan dia sebagai bukti bahwa korban itu sah. Roma 4 ayat 25 katakan gini. Dia ini merangkum dengan indah Bapak Ibu Saudaraku. Roma 4 ayat 25 dikatakan begini. Yesus Tuhan kita telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan untuk pembenaran kita. Wow. Perhatikan dua hal. Diserahkan karena pelanggaran kita. Itu Jumat Agung. Dosa itu diperhitungkan, dosa kita diperhitungkan kepada Yesus. Itu Jumat Agung. Yesus mati menggantikan kita. Hukuman yang seharusnya untuk kita ditimpakannya kepada kita. Roma 4 ayat 25 katakan begitu. Tapi di dalam Roma 4 ayat 25 dikatakan dibangkitkan untuk pembenaran kita. Nah ini Minggu Paskah. Anggap ya. Roma 4 ayat 25 itu bicara tentang Jumat Agung dan bicara tentang Paskah. Roma 4 ayat 25 dengan kata-kata kalimat diserahkan karena pelanggaran kita itu Jumat Agung. Tapi dibangkitkan untuk pembenaran kita itu Minggu Paskah. Kebangkitan Yesus adalah materai bahwa pembayaran itu cukup. Kebangkitan Yesus adalah tanda terima bahwa hutang itu lunas. Kebangkitan Yesus adalah deklarasi bahwa kita dinyatakan benar. Pembenaran atau justification bukan perasaan damai. Bukan sekedar batin kita tenang Bapak Ibu Saudaraku. Ya, yang namanya pembenaran bukan hasil meditasi atau afirmasi diri. Saya mau katakan begini. Pembenaran atau justification adalah deklarasi hukum Allah bahwa orang berdosa dinyatakan benar, bukan karena dirinya benar, tetapi karena kebenaran Kristus diperhitungkan kepadanya. Wow, dan kebangkitan adalah meterai ilahi atas deklarasi itu. John Stott menulis begini, ya, saya kutip. Kebangkitan adalah pembenaran Allah atas Kristus dan pembenaran kita di dalam Dia. Dengan membangkitkan Yesus, Bapa berkata, aku menerima korbanmu, aku memuaskan keadilanku, dan sekarang semua yang ada di dalam engkau, aku nyatakan benar. Dahsyat sekali Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita bisa memahami ini. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home Sisi dimanapun berada,
Jangan lihat kebangkitan hanya sebagai mujizat. Ya, saya mau katakan begini, lihatlah sebagai, ya, kebangkitan itu lihat sebagai pelantikan Kristus. Yang dikatakan di dalam Filipi 2 ayat 8 sampai dengan 11. Bahwa kebangkitan itu sebagai pelantikan. Kristus yang disalibkan bangkit menjadi raja. Makanya ini pelantikan, ya. Filipi 2 ayat 8 sampai 11 berkata begini. Ia, itu Yesus, telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Perhatikan kerendahannya, taat sampai mati di kayu salib. Ketinggiannya, Allah sangat meninggikan dia. Jadi kebangkitan adalah momentum pertobatan. Kenapa? Karena disitulah Yesus dinyatakan sebagai Tuhan. Disitulah yang namanya kuasa dosa diruntuhkan. Di dalam kebangkitan, disitulah kuasa maut dipatahkan. Di dalam kebangkitan, disitulah kuasa iblis dihancurkan. Batu tidak bisa menahan Yesus. Kubur tidak bisa mengikat Yesus. Maut tidak bisa mengalahkan Yesus. Yesus bangkit bukan sebagai korban yang selamat. Yesus bangkit sebagai Tuhan yang menang. Katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kita lihat ya, bagaimana Paskah menjawab setiap minggu dalam seri yang sudah saya sampaikan berturut-turut dari tanggal 22 Maret, 29 Maret, 3 April dan hari ini. Ketika saya bicara tentang di 22 Maret, ya, tema tentang transaksi, pertanyaannya kan berapa harga Yesus bagimu? Hari ini jawaban Paskah. Saya mau katakan begini, Yesus tidak bisa dihargai. Yesus adalah Tuhan yang hidup, bukan komoditas. Minggu kedua, kita bicara tentang Getsemani. Pertanyaannya adalah di mana kita berkata kehendakku? Tapi jawaban Paskah hari ini, ketaatan Yesus ditegaskan. Bapa meninggikan Yesus karena Yesus taat. Minggu ketiga, Jumat kemarin, ya, kita bicara tentang temanya salib. Pertanyaannya sudah selesai? Ya, Paskah bilang itu sudah selesai. Kenapa? Terbukti kubur kosong membuktikan bahwa hutang lunas. Hari ini Paskah, pertanyaannya hidup atau mati? Jawaban Paskah hari ini adalah Yesus hidup. Dan karena Yesus hidup, segalanya berubah. Katakan amin. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home CC dimanapun berada. Sekarang kita masuk ke poinnya. Sesuatu yang harus kita maknai, ya. Pertanyaan begini. Kalau Kristus benar-benar bangkit, kalau Yesus itu hidup, maka hidup tidak bisa sama. Katakan amin. Betul? Pertama begini, integritas itu bukan kerugian. Ya, jika Kristus bangkit, maka kebenaran pada akhirnya menang. Mungkin hari ini kita rugi karena jujur. Mungkin hari ini kita kehilangan kesempatan karena tidak korupsi. Mungkin hari ini kita diremehkan karena memegang prinsip. Tetapi kebangkitan menjamin pada akhirnya kebenaran dinyatakan. Amin. Ketika Yesus hidup, maka hidup kita tidak bisa sama. Yang kedua, kalau Yesus hidup tadi, ya, kalau Yesus hidup, maka tidak bisa sama. Karena yang pertama, integritas bukan kerugian. Yang kedua, jika Yesus hidup tidak bisa sama, karena ketaatan bukan kesia-siaan. Kenapa? Jika Kristus bangkit, maka ketaatan kita tidak sia-sia. Ya, Paulus berkata di dalam 1 Korintus 15 ayat 58, katakan gini, karena itu saudara-saudara kasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Nah, ayat ini langsung setelah pasal kebangkitan, Bapak Ibu Saudaraku. Karena Kristus bangkit, ya, maka pelayanan kita berarti. Karena Kristus bangkit, maka pengorbanan kita jadi bermakna. Karena Kristus bangkit, maka air mata kita tidak hilang sia-sia. Katakan amin. Nah, kalau Yesus hidup, ya, maka hidup kita tidak bisa sama. Karena pengorbanan Yesus itu bukan kebodohan. Jika Kristus bangkit, maka memberi lebih dari menerima, bukan kebodohan.
Jika Kristus bangkit, maka mengampuni musuh itu bukan kelemahan. Jika Kristus bangkit, maka mati bagi kebenaran itu bukan akhir. Katakan amin. Yang keempat, kalau Yesus hidup, maka hidup tidak bisa sama. Karena kekalahan dunia bukan akhir. Dunia mungkin tampak menang hari ini, Bapak Ibu Saudaraku. Kejahatan mungkin merajalela. Ketidakadilan mungkin berkuasa. Kebenaran mungkin terinjak. Tetapi, ya perhatikan, kebangkitan berkata gini, maut sudah dikalahkan. Dan jika maut sudah dikalahkan, apalagi yang bisa menakutkan kita? Itulah sebabnya malaikat berkata, jangan takut. Jangan takut. Bukan kalimat penghiburan lembut. Ini deklarasi perang yang sudah dimenangkan. Jadi karena sudah menang, Yesus sudah bangkit, Yesus hidup, maka dikatakan jangan takut. Malaikat itu katakan jangan takut. Inilah deklarasi bahwa perang itu sudah dimenangkan oleh Yesus. Katakan amin. Nah, Bapak Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat OMCC dimanapun berada. Kebangkitan bukan hanya peristiwa luar yang kita peringati. Kebangkitan itu harusnya jadi satu realitas identitas kita yang kita alami, ya. Roma 6 ayat 4 sampai 5 berkata begini, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematiannya, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup di dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Wah, perhatikan, kita dikuburkan bersama Dia. Apa yang dikuburkan? Dosa lama kita, manusia lama kita, masa lalu kita. Semuanya ikut dikubur. Selesai. Dan dikatakan gini, kita dibangkitkan bersama Dia. Apa yang dibangkitkan? Hidup baru, identitas baru, masa depan baru. Ini artinya apa, Bapak Saudaraku? Artinya orang percaya tidak hanya diampuni. Orang percaya itu, ya, dia dipersatukan dengan Kristus yang hidup. Makanya ketika dikatakan Yesus hidup, maka segala sesuatunya berubah. Statusnya berubah, identitasnya berubah, masa depan berubah. Kita bukan lagi orang yang hidup di bawah bayangan salib saja, tapi kita hidup di dalam terang kebangkitan. Amin. 2 Korintus 5 ayat 17 katakan begini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ingat ya, ciptaan baru, bukan renovasi, bukan tacapan, bukan perbaikan, bukan tambal sulam, tapi dikatakan ciptaan baru. Amin. Nah, Bapak Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat OMCC di mana berada, izinkan saya memberkatkan kita dengan kasih. Begini, betapa ironisnya jika kita percaya pada Kristus yang hidup, tetapi hidup seperti orang kalah. Maksudnya bagaimana, Pastor? Begini, kita percaya Yesus bangkit, tetapi masih hidup di dalam ketakutan. Kita percaya bahwa Yesus menang, tetapi kita masih hidup dalam kekalahan. Kita percaya bahwa dosa sudah dikalahkan, tetapi kita masih hidup di dalam rasa bersalah. Kita percaya maut sudah dipatahkan, tetapi kita masih takut mati. Ini aneh. Jika kita berkata bahwa Yesus bangkit, tetapi tetap diperbudak oleh rasa bersalah yang sudah dihapus. Rasa bersalah masa lalu yang sudah diampuni masih kita bawa terus. Ya, kegagalan yang sudah ditebus masih kita sesali terus. Dosa yang sudah dibayar masih kita renungi. Betapa tragisnya jika kita tetap hidup dalam transaksi dunia. Padahal Raja yang hidup, yaitu Yesus Kristus, memanggil kita pada kehidupan yang lebih tinggi. Kenapa? Karena kita masih ngejar hal-hal yang fana. Masih terikat pada nilai-nilai dunia. Masih berkata kehendakku, padahal Kristus sudah berkata kehendakmu. Kebangkitan memanggil kita keluar dari kubur lama. Keluar dari dosa lama, keluar dari ketakutan lama, keluar dari identitas lama, keluar dari cara hidup yang lama. Kolose 3 ayat 1 sampai dengan 2. Katakan begini, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ya, kita akan bahas ini. Satu saat kita akan bahas, ya. Kolose 3 ayat 1 sampai 2 ini kita akan bahas nanti. Hari ini, Bapak Ibu Saudaraku, dengarkan baik-baik. Karena Kristus hidup, tidak ada lagi murka bagi yang ada di dalam Dia.
Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Tidak ada. 0, ya, selesai. Kenapa? Karena Kristus hidup, tidak ada lagi penghukuman. Semua hutang sudah dibayar, semua tuntutan sudah dipenuhi, semua dosa sudah diampuni. Ya, karena Kristus hidup, kematian tidak memiliki kata terakhir. Kematian bukanlah akhir, kubur bukan tujuan. Setiap nafas terakhir itu bukan titik. Kenapa? Karena Kristus hidup. Hidup kita memiliki makna kekal. Setiap pengorbanan berarti, setiap air mata tercatat, setiap ketaatan bermakna, setiap pelayanan bernilai. Itulah Paskah. Jadi Paskah bukan sekedar hari raya, bukan sekedar tradisi tahunan. Paskah adalah pondasi di dalam segala sesuatu. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat musisi di mana berada. Hari ini, ya, dalam Paskah hari ini, kita diundang untuk hidup di dalam terang kebangkitan. Bukan hanya percaya bahwa Yesus bangkit 2000 tahun lalu, tetapi hidup dalam realitas kebangkitan itu hari ini. Pertanyaan begini, apakah kita hidup dalam ketakutan? Kebangkitan berkata jangan takut. Apakah kita hidup dalam rasa bersalah? Saya mau katakan kebangkitan berkata hutang lunas. Apakah kita hidup dalam kekalahan? Kebangkitan berkata ia sudah menang. Apakah kita hidup dalam transaksi dunia? Kebangkitan berkata carilah perkara yang di atas. Minggu pertama kita bertanya berapa harga Yesus bagimu? Hari ini kita menjawab ia tidak ternilai dan ia hidup. Minggu kedua kita bergumul bukan kehendakku terasa berat. Hari ini kita tahu ketaatan berujung pada kemuliaan. Minggu ketiga kita mendengar Jumat lalu sudah selesai. Hari ini kita melihat benar sungguh selesai. Dan hari ini kita berseru Yesus hidup. Bapak Ibu Saudaraku, dan sekarang hari Paskah, Tuhan menegaskan nilai anaknya, membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan sekarang, karena Yesus hidup, kita dipanggil untuk benar menilai dia. Gak boleh salah lagi menilai Allah. Ya, kita harus benar menilai dia sebagai Tuhan yang tidak ternilai, yang layak menerima seluruh hidup kita. Salib telah selesaikan hutang. Kubur yang kosong menyatakan kemenangan. Dan Raja yang hidup memerintah untuk selama-lamanya. Kristus telah bangkit. Ia sungguh telah bangkit. Dan karena Yesus hidup, kita hidup. Amin. Bukan hidup dalam ketakutan, bukan hidup dalam rasa bersalah, bukan hidup dalam transaksi dunia. Tapi hidup dalam terang kebangkitan. Hidup dalam kemenangan. Hidup untuk kemuliaan Tuhan. Pergilah dan hiduplah sebagai orang yang telah dibangkitkan. Amin. Selamat merayakan Paskah. Kristus telah bangkit, ia sungguh telah bangkit. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami menyembah Engkau sebagai Tuhan yang hidup, bukan patung, bukan ide, bukan tokoh sejarah. Tapi kami menyembah Engkau sebagai Tuhan yang hidup. Terima kasih karena kubur tidak dapat menahan Engkau. Terima kasih karena maut tidak bisa mengalahkan Engkau. Terima kasih karena dosa tidak bisa membelenggumu Tuhan. Terima kasih karena kebangkitan-Mu menyatakan bahwa karya-Mu cukup. Terima kasih karena dengan bangkit Engkau meterai pembenaran kami. Terima kasih karena dengan bangkit Engkau nyatakan kemenangan atas maut. Tuhan Yesus, ajarkan kami hidup dalam realitas kebangkitan. Bukan hanya percaya dengan pikiran, tetapi hidup dengan seluruh keberadaan. Bangkitkan keberanian kami untuk hidup jujur di dunia yang korup. Bangkitkan kesetiaan kami untuk tetap taat meskipun tidak mudah. Bangkitkan ketaatan kami untuk berkata kehendak-Mu yang jadi bukan kehendakku. Bangkitkan sukacita kami karena Engkau hidup dan kami hidup di dalam Engkau. Biarlah hidup kami menjadi kesaksian bahwa Engkau benar-benar hidup. Bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan cara kami mengasihi, cara kami memberi, cara kami mengampuni, cara kami melayani. Karena Engkau hidup, kami hidup. Karena Engkau menang, kami menang. Karena Engkau bangkit, kami memiliki masa depan. Di dalam nama Yesus yang bangkit dan hidup untuk selama-lamanya, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Karena itu saudara-saudaraku, jemaat Kristus yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Mari aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya bahwa kita menerimanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan penyertaan Bapa di surga dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan dari Roh Kudus terus menyertai kita sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Paskah. Selamat berkumpul bersama dengan keluarga, nikmati kebersamaan dengan keluarga. Terus cintai Tuhan.
Berhenti menghakimi dan selalu jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.